Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul di hari Minggu untuk menyempatkan diri kita untuk membalas kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melihat setiap hati kita, dan biarlah kita semua juga boleh mempersembahkan yang terbaik sebagai bentuk ucapan syukur kita. Mari kita naikkan sebuah pujian, besarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bila mana pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami semua Tuhan di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau saja yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang tolong supaya Tuhan benar-benar namamu yang ditinggikan dan dimuliakan di tengah-tengah kami. Persiapkan Tuhan setiap hati kami ya Bapa untuk menyambut kehadiratmu di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus saja yang dimuliakan di atas segala-galanya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus, dan kiranya berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan lagu besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, sesapalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bingung pikiran, sering marah, susah hatinya, sing ayah memputrane Gusti Yesus berdina, puji haleluya. Sing sugih bingung pikiran, sing melarat susah hatinya, sing ayah memputrane Gusti Yesus berdina, puji haleluya. Puji haleluya. Seperti pujian yang tadi kita dengarkan, siapa yang ayam? Hanya putranya Gusti Yesus. Mari kita selalu memuji Tuhan, biarlah ini boleh menyenangkan
hati Tuhan. Kita persiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu lagu, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Kita siapkan hati kita biar kami naikkan lagu dengan segenap hati kita. Aku persembahkan Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, aku persembahkan Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan kami yang sederhana ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara di dalam setiap hati kami masing-masing, supaya setiap firman yang disampaikan tidak sia-sia begitu saja, tapi boleh menjadi suatu kekuatan yang baru buat kami anak-anak-Mu. Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah mulut lidahnya Tuhan Engkau pimpin Tuhan untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan memagari kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga Tuhan roh-roh jahat yang hendak mencuri Tuhan setiap firman-Mu akan dipatahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kiranya hati haus dan lapar akan Engkau berikan selalu bertambah-tambah pada kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di minggu yang kedua tahun 2022. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memperkenankan kita ibadah di dalam keadaan apapun, meskipun saat ini belum normal, tetapi biarlah ibadah online ini membawa kita tambah hari tambah dekat pada Tuhan.
Apa yang saya sampaikan hari ini tentang firman Tuhan, saya beri judul minta petunjuk. Istilahnya minta petunjuk adalah meminta sesuatu. Tetapi kepada siapa kita meminta sesuatu? Itu yang kita pertanyakan hari ini. Minta sesuatu artinya memohon belas kasihan dengan harapan dapat petunjuk. Mungkin hari ini saudaraku mempunyai permasalahan. Saudara sudah datang ke tempat si A, si B, bahkan sampai ke orang pintar yang namanya orang pintar katanya, tapi tidak ada hasilnya. Inilah yang saya sampaikan hari ini. Mari kita sama-sama di tahun yang baru ini jangan salah sasaran. Minta petunjuk pada siapa yang dapat memberikan jawaban yang tepat. Kalau kita minta dukun kepada dukun, tentu ada syaratnya. Tentu ada caranya, ritualnya bagaimana. Itu kalau saudara mempunyai masalah tetapi saudara datang kepada paranormal atau dukun. Tetapi pagi hari ini saya inginkan saudara, apapun masalah saudara saat ini, datang kepada sesuatu nama yang besar, yaitu Yesus Kristus. Minta petunjuk segala semua persoalan saudara, datang dulu kepada Yesus Kristus. Itu ada jawaban tepat. Seperti halnya di dalam Yehezkiel 20 ayat 1-9 dikatakan bangsa Israel pada waktu itu sangat-sangat sudah menyakitkan hati Tuhan. Berzina, menyembah berhala, macam-macam yang melakukan, yang dilarang Tuhan mereka langgar. Seolah-olah mereka hidup tanpa ada hukum, tanpa ada yang ditakuti, membunuh, merampas, merampok dan membunuh. Semuanya terjadi, perzinahan di mana-mana. Itu yang dialami di dalam Yehezkiel 20, di mana bangsa Israel bangsa yang sudah tegar tengkuk. Di situ Tuhan marah, dibiarkan sampai batas waktunya. Pada waktu itu banyak orang-orang yang frustasi seperti yang sekarang ini terjadi. Ya saudaraku, ini yang terjadi di dalam pada waktu itu di Yehezkiel ini, orang-orang itu sudah memuakkan Tuhan. Tetapi datang tua-tua dari bangsa Israel, datang minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya supaya bangsa Israel ini tidak bersalah pada Engkau? Dibiarkan semuanya, hidup semau gue, katanya. Lantas Tuhan mengatakan, bukan aku yang akan, tetapi karena bangsamu tidak bisa dipimpin, diarahkan, maka aku berpesan kepada engkau, sampaikan pada bangsa Israel, aku akan membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, untuk menuju suatu tanah perjanjian. Itu janji Tuhan kepada tua-tua Israel yang datang pada Tuhan, minta petunjuk. Artinya tepat sasaran, diberikan jawab yang tepat. Meskipun belum terjadi, Tuhan sudah memberikan pada mereka. Katakan kepada bangsa Israel, aku akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan tanah perbudakan untuk masuk tanah perjanjian, tanah yang sudah disediakan, tidak ada tangis dan tetapi bangsa Israel tidak menggubris. Itulah yang Tuhan marah. Tetapi apa yang diucapkan Tuhan tepat. Karena tua-tua ini benar-benar datang kepada Yesus. Bukan datang kepada ahli nujum, bukan datang kepada orang-orang pintar, tapi datang kepada Yesus. Apa yang terjadi? Bangsa Israel memang apa yang katakan Tuhan dipenuhi. Keluar dari Mesir dengan cara supaya menekan Firaun dilepaskan bangsa Israel. Hanya keluar dari Mesir.
Saudara sekalian, inilah firman yang Tuhan saya sampaikan, firman Tuhan saya sampaikan adalah tua-tua ini tepat minta petunjuk kepada Tuhan Yesus, bukan kepada ahli nujum. Dan apa yang dikatakan, itu terjadi. Saudaraku sekalian, hari ini, dunia saat ini, orang-orangnya banyak yang bingung. Ya. Dalam bisnis, orang bingung. Ingin mencari laba yang besar. Itu yang kaya. Bahkan sekarang ini yang terjadi, mereka akan pergi ke luar negeri, menyimpan dana di sana. Padahal itu bukan satu sasaran. Tapi mereka bingung, di mana saya akan menyimpan harta ini. Tadi Pujian mengatakan, sing sugih bingung pikirin. Siapa dengan firman Tuhan ini? Dan yang susah, melarat, susah hati ini. Hari ini banyak orang susah. Mencari makan sulit. Mencari sesuatu untuk kebutuhan kontrak rumah tidak bisa. Untuk mensekolahkan anaknya tidak bisa. Bingung. Jalan pintas apa? Kalau orang tidak punya ketuhanan pikiran datang pada Yesus, maka mereka lari kepada orang pintar. Tetapi orang pintar tidak ada memberikan jawaban yang tepat. Mereka hanya mengumbar sesuatu, minta. Akhirnya kebingungan itu terus melanda. Banyak orang stres. Orang bingung mencari uang, kontrak rumah tidak bisa. Itu yang terjadi hari ini. Orang pintar tidak bisa memberi keputusan yang tepat. Tetapi alangkah indahnya kalau kita mau datang kepada orang atau sosok yang bisa memberikan petunjuk. Itu adalah yang tepat. Bahkan bukan saja di dunia bisnis. Di dalam kehidupan sehari-hari orang kaya bingung. Orang melarat juga bingung, susah. Tapi kita berbicara tentang pelayanan juga. Di dalam pelayanan juga orang bingung. Karena banyak orang bingung ini karena mereka minta bertuhan, apa yang harus saya perbuat Tuhan? Melayani bukan dengan hati, tapi melayani dengan ada satu tanda tanya. Saya mau melayani, asal kebutuhan saya dipenuhi. Inilah yang terjadi hari ini di gereja-gereja banyak yang seperti ini. Pelayan-pelayan tidak melayani dengan sesungguh hati. Akhirnya dari gereja si A pindah ke gereja si B. Punya talenta. Bisa main musik pandai. Bisa WL pandai. Dari gereja si A tidak diberi, hanya beri sedikit, pindah ke gereja B. Gereja B pindah C sampai D. Mencari sesuatu, bingung. Orang dunia bingung, orang kaya bingung, orang susah juga bingung. Anak Tuhan yang menjadi pelayan Tuhan juga bingung. Tapi puji nama Tuhan, saya percaya hamba Tuhan yang mau melayani dengan sungguh hati, mereka tidak bingung. Karena mereka punya Tuhan yang luar biasa. Banyak mungkin orang yang mau melayani asal kehidupannya ditanggung. Jadi tidak susah mencari sesuatu. Tidak bingung. Tetapi hari ini banyak kebingungan, baik pelayan Tuhan. Demikian pula hamba Tuhan juga, kalau kita mau melayani dengan sungguh hati, biarpun jauh kita layani. Apa yang kita balaskan? Hanya cinta kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa dengan istri kami melayani dengan sepenuh hati. Kami bukan hanya menuntut supaya kami diberkati, supaya kehidupan kami dijamin, bukan. Yang penting melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, tulus. Maka pelayanan itu akan langgeng terus. Dan saya percaya, bagi setiap orang yang mau melayani dengan tulus, Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Tidak usah meminta kepada orang lain tuh, saya mau melayani tapi saya harus diberi ini, diberi ini. Bukan, tidak usah. Melayan dengan sungguh hati, Tuhan akan memberkati. Berkat itu datang bukan dari jemaat, bukan dari orang yang seiman. Berkat itu bisa kalau Tuhan gerakan. Orang yang tidak seiman bisa menerima berkat. Itu yang saya alami. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari ya kita bersama-sama di dalam tahun 2022, ayo kita bangkit bersama. Yang menjadi pelayan Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan. Orang boleh bingung, saudara termasuk orang kaya atau orang yang susah. Tuhan tidak mengenal itu, tapi Tuhan hanya mengenal orang yang mau setia dan taat dan tulus melayani. Itu yang Tuhan inginkan hari ini. Allah selalu berpetunjuk yang tepat dan mengatasinya untuk orang-orang yang taat setia kepadanya mendapatkan petunjuk hidup di dalam kehidupan yang sejahtera. Saudaraku sekalian, hari ini di mana saudara akan mendapatkan petunjuk? Yang benar petunjuk itu akurat. Mungkin kalau hari ini saudara datang ke suatu tempat mengurus sesuatu hal. Contoh soal saudara ke luar kota, tidak tahu jalan si A si B. Saudara berhenti. Saudara melihat ada tukang beca atau siapa. Pak, saya mau cari jalan ini. Bisa menunjuk. Ada yang tulus diberikan petunjuk. Pak, Bapak ke sana, belok kanan, terus di tempat itu jalan itu. Ada yang begini, oh sana sebelah sana, belok sana, nggak ambil boceng. Saya juga mengalami seperti itu. Ini minta petunjuk kepada manusia seperti itu. Saudaraku sekalian, apapun saudara alami, datang kepada Yesus Kristus, minta petunjuk. Pasti ada jawaban yang pasti, sesuai dengan sasaran. Kalau hari ini saya melihat saya akan menyampaikan firman Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan. Ya. Jika banyak orang bingung, waktu kita main seperti ini, juga saya alami. Kenapa? Saya alami, loh, pada mau melayani, ada dari tidak auto 2000 yang mengatakan, Pak ini anunya salah, kontraknya harus begini gini. Saya bingung tadi sampai ngebela anak saya. Loh ini bagaimana kok sampai dipres begini gini. Tapi saya berdoa, Tuhan yang tunjuk. Hanya kau serahkan kepada Engkau. Jangan pikiran kami fokus ke ini. Semuanya adalah urusan Tuhan. Yang fokus hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, berbahagialah kalau saudara besok saudara ditakbiskan menjadi hamba Tuhan. Saudara akan menyampaikan sesuatu hal. Itu juga harus saudara alami dulu. Baru saudara nyata. Inilah yang Tuhan mau. Jangan kita hanya pandai memberikan pada orang lain, menyarankan, tetapi saudara tidak mengalami. Itu yang penting hari ini. Dikatakan dalam berikut ini orang-orang Israel itu adalah orang yang tua-tua itu taat. Jadilah seperti orang yang tua-tua taat. Mereka datang bukan minta pada orang lain, tapi datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana bangsa kelanjutan hidup bangsa Israel. Mereka sudah saya nasihati, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak taat. Apa yang harus saya lakukan? Inilah tua-tua dari Israel yang datang pada Yesus minta seperti itu. Dengan saudara hari ini, apapun masalah saudara di dalam kesulitan, datang kepada satu nama itu Yesus Kristus. Tuhan akan memberikan jawab yang tepat. Jangan bingung-bingung. Tadi katakan orang-orang itu bingung karena dia tahu masalahnya. Saudaraku sekalian, di dalam ini diberikan pula kita anak Tuhan untuk mengawal tahun yang baru ini, minta petunjuk pada Tuhan. Apa harus kita lakukan?
Di dalam pekerjaan, minta sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kita dapat menerima petunjuk dari Tuhan? Maaf, saudaraku sekalian. Bagaimana kita dapat menerima petunjuk dari Tuhan? Saya tidak tahu dalam hidup saudara hari ini apa yang Tuhan lakukan untuk saudara. Saudara tahu tahun 2022 orang banyak meramal bahwa tahun ini banyak adalah orang yang mengalami tekanan hidup. Dan pula banyak kejadian-kejadian gempa bumi, tanah longsor, maaf saudaraku, tetapi hari ini ialah kita tetap hidup di dalam pengingat Tuhan kepada kita sekali. Saudaraku, ada 4 syarat yang hari ini supaya saudara dapat petunjuk dari Tuhan. Yang pertama adalah di sini, hidup dalam doa dan selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Hidup di dalam doa dan setia mendengar firman Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, aku berdoa tapi tidak ada jawaban. Artinya salah kita berdoa. Karena doa kita adalah untuk kepentingan pribadi. Padahal kita berdoa juga untuk orang lain. Semangat berdoa dalam keadaan apapun, berdoa tidak dapat dipisahkan dengan firman Tuhan. Saudara boleh berdoa terus siang hari, pagi, siang, malam, berdoa terus. Tetapi kalau saudara tidak mendengar firman Tuhan, maka itu akan sia-sia. Karena firman Tuhan itu ada hubungannya dengan doa saudara. Dengan firman Tuhan, doa saudara yakinkan akan didengar Tuhan. Tanpa kita berdoa tanpa melihat firman Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Berdoa tidak dapat mendengar firman Tuhan. Orang-orang yang berdoa harus rajin membaca Alkitab. Ini perintah ini harus kita turut. Kita berdoa, tapi harus rajin membaca firman Tuhan. Tanpa ada firman Tuhan, maka doa saudara itu hanya kepentingan untuk pribadi. Padahal firman Tuhan mengatakan kita juga berdoa untuk orang lain, mengasihi orang lain. Seperti kemarin pada Natal kemarin, kasih membuat kita untuk menjalin persaudaraan. Artinya kita mau berdoa untuk orang lain. Tetapi kalau orang rajin berdoa, tapi tidak mengerti firman Tuhan, itu memaksakan diri untuk mendapatkan jawaban. Tapi di sini katakan kita harus juga berdoa dan berpuasa. Meskipun kita berdoa dan menangis, tapi mujizat tidak ada. Karena kita berdoa terus. Berdoa, rajin membaca Alkitab dan dengar firman Tuhan. Itu harus ada sinkron. Berdoa saja. Tanpa ada, meskipun saudara menangis mencucur air mata. Tanpa saudara mendengar firman Tuhan atau membaca Alkitab, maka mujizat tidak akan terjadi. Tetapi kalau katakan kita berdoa dan kita mendengar firman Tuhan dan kita membaca Alkitab, pasti ada mujizat.
Itu yang terjadi hari ini. Banyak anak-anak Tuhan yang kecewa. Dia mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah berdoa siang dan malam untuk ini, tapi tidak ada jawaban. Sakit tidak sembuh. Tadi katakan Yakobus tadi, salah berdoa. Di dalam keadaan apapun kita sakit, tapi kita juga harus berdoa sungguh mohon pada Tuhan. Menyerahkan semuanya kehidupan Tuhan. Maka itu ada jawaban. Hari ini kita mungkin ada dari saudara kalian sudah berdoa, tapi belum terkabulkan. Belum ada jawaban yang pasti. Jangan kecewa. Firman Tuhan mengatakan, minta petunjuk. Artinya, minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Jangan salah berdoa hanya untuk kepentingan saudara. Kepentingan orang lain juga kita doakan. Itu yang penting hari ini. Tuhan pasti akan jawab doa saudara. Ya, itu yang pertama. Berdoa dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Ini tantangan bagi saudara sekalian. Kalau misalnya saudara sakit, tidak sembuh-sembuh, dapatkah saudara memuji? Dapatkah saudara menyembah Tuhan? Tidak mungkin. Saudara dapat memuji dan menyembah Tuhan bila mana doa saudara dikabulkan. Tetapi saat kita berdoa, tidak ada jawaban. Maka bagaimana kita mau memuji nama Tuhan? Jangankan memuji, bahkan menyembah pun tidak bisa. Tetapi Tuhan minta, kalau saudara ingin minta petunjuk, datang kepada Tuhan. Lakukan hal ini. Yang pertama, hidupkan doa dan selalu setia mendengar Tuhan. Di sini harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun suara kita tidak enak, pas-pasan, dimanapun kita berada, berbuat sesuatu untuk memuji nama Tuhan. Di saat seperti ini, saat kita kecewa, di saat kita mengalami sesuatu tekanan, baiklah saudara memuji nama Tuhan. Saudara bisa berdoa, saudara bisa menyembah. Di dalam kelemahan, saat saudara berdoa menyembah Tuhan, di situ ada kekuatan. Di situ ada jawaban pasti. Seperti tua-tua dari Israel lagi, minta sama Tuhan. Dia datang, minta pengampunan. Minta pengampunan dari Tuhan, supaya ada jawaban yang pasti. Untuk memuji nama Tuhan, ada pasti satu kelegaan dan damai sejahtera. Hati kita yang tadi kecewa, menjadikan hati kita menjadi lemah lembut. Iman kita kuat, roh kita kuat, dan peka mendengar suara Tuhan. Saudaraku sekalian, hari ini firman Tuhan mengatakan harus banyak memuji nama Tuhan. Saya tanya pada saudara sekalian, di saat saudara sakit tidak sembuh-sembuh, mampukah saudara memuji nama Tuhan dan menyembah? Kalau ada orang yang datang mengajak berdoa, silakan saudara memuji dan menyembah. Pasti situ ada kelegaan. Bahkan kalau ada hamba Tuhan datang menghampiri, Pak Pendeta, saya tidak sembuh-sembuh, ayo kita berdoa ya. Kita memuji nama Tuhan dan menyembah. Saya percaya saat saudara sakit, tapi memuji nama Tuhan dan menyembah, di situ ada kepastian. Tadi katakan, pasti akan sembuh dan ada mujizat. Itu jaminan. Dan kalau kita mau berbuat seperti itu, tahun 2022 kita akan tetap tenang. Bahkan ada perahu di tengah gelombang besar, kita tetap tenang, tidak akan karam. Karena ada Yesus yang mampu menjadi pelindung kita. Pujian dan penyembahan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
pujian dan penyembahan dapat mendudukan orang yang dirasuk setan. Setan datang masuk ke orang gila, memukul-mukul. Tapi saat saudara memuji dan menyembah Tuhan, maka di situ orang itu akan tunduk. Karena ada kuasa yang luar biasa. Hari ini mari kita belajar, saudaraku sekalian. Ada jawaban yang pasti. Yang ketiga, di sini, kalau kita ingin mendengarkan sesuatu petunjuk, manakala saudara mengalami satu persoalan, maka jangan datang lagi seperti orang tua Israel, datang tepat pada sasaran pada Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita harus datang dan sharing dengan hamba-hamba Tuhan. Kalau di tempat saudara tidak ada hamba Tuhan, datang kepada orang yang dipakai tua-tua sidang atau saudara seiman yang benar dipakai Tuhan. Datang sharing, minta pendapat. Contoh soal kalau saudara punya masalah, saudara datang pada orang yang tepat, maka orang itu akan menyarankan untuk saudara lebih hancur. Orang tertawa belum tentu cocok dengan hatinya. Mungkin kalau saudara datang suatu tempat ke teman, Pak, saya ini mengalami seperti ini. Padahal orang itu iri sama saudara. Maka yang keluar nasihat petunjuk itu adalah petunjuk yang salah untuk lebih menghancurkan. Tetapi kalau saudara datang pada orang yang benar, tadi dikatakan harus sharing dengan hamba Tuhan. Kalau tidak ada hamba Tuhan, datang kepada orang yang menjadi majelis di gereja atau orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Datang kepada mereka dan tak ini. Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Ingat saudara, pergaulan yang buruk, kalau saudara punya masalah, datang pada orang yang buruk, itu akan menghancurkan iman saudara yang tadi baik menjadi buruk. Kita lihat jemaat yang sekarang saat tidak ada, mereka salah sasaran. Datang kepada orang yang tidak mengerti firman Tuhan, maka mereka menyarankan untuk lebih buruk. Tapi kalau datang kepada hamba Tuhan, tentu akan disarankan, ya, di dalam kesulitan ini datang kepada Yesus. Di situ ada jawaban yang tepat. Saudaraku sekalian, kalau kita ngobrol dengan orang yang tidak seiman dalam masa hidup kita, maka yang kita dapatkan adalah kebingungan dan kesusahan. Kembali lagi, kalau kita punya masalah, punya persoalan, jangan datang kepada orang yang tidak seiman, orang yang tidak benar-benar tahu, maka yang terdapat adalah kebingungan dan kesusahan. Artinya salah sasaran. Tetapi kalau kita diskusi dengan hamba Tuhan, orang yang pakai Tuhan, maka kita akan masuk di dalam petunjuk Tuhan. Pasti. Tidak ada hamba Tuhan yang kalau saudara punya masalah dalam rumah tangga, akan terjadi perceraian. Datang kepada hamba Tuhan, pasti disarankan minta ampun sama Tuhan, datang berdoa, sujud, jangan cerai. Tetapi kalau saudara datang pada bukan hamba Tuhan, orang itu hidupnya tidak benar, maka yang mereka sarankan, ya tinggal saja. Itu yang gambaran yang kira-kira lihat. Tetapi hari ini petunjuk Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, datang kepada yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang ketiga seperti itu. Yang keempat terakhir, kita berserah total dan berpuasa. Persoalan saudara, Tuhan minta berserah total. Artinya sepenuhnya. Baik di dalam keadaan apapun, saya bersama istri saya, kami sedang bergumul doa untuk anak kami yang terakhir, yaitu Lukas, akan ingin berumah tangga.
kami serahkan, punya acara kami serahkan total. Kami tidak berdaya Tuhan. Tuhan yang buka jalan, maka di situ Tuhan akan menjawab. Berpuasa di sini bukanlah sekedar tidak makan atau tetapi sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Berpuasa itu bukan hanya sekedar libur makan minum, tetapi yang penting ini adalah kita harus sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan. Artinya kita benar-benar menyerah total. Saya percaya mungkin kalau kita punya masalah, kita berpuasa sekuat saudara. Bukan kita menyarankan harus satu hari penuh tidak makan minum. Saudara punya nyakit mah, nanti setelah saudara sakit, saudara menyalahkan hamba Tuhan, menyarankan. Jangan saudara. Yang penting ada niat. Sekuat apapun saudara berdoa atau berpuasa, Tuhan tahu. Dan situ ada jawaban. Melupakan makan dan minum tidak hanya kepada Tuhan sehingga kita mengerti rencana dan isi hati Tuhan serta kehendak Tuhan yang sempurna. Itu tujuan puasa saudaraku sekalian. Supaya kita benar-benar melupakan makanan dan minum, tapi hanya berserah pada Tuhan sehingga mengerti rencana dan isi hati Tuhan serta kehendak Tuhan yang sempurna. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi Sola Gratia, dimanapun saudara berada, di dalam keadaan apapun, meskipun ada yang sungguh-sungguh susah dan hanya sekedar mau putus asa, tidak dapat berdaya, tidak ada seorang pun yang datang menolong. Mari datang minta petunjuk pada Tuhan. Jangan kita datang kepada orang yang salah. Saat mana saudara mempunyai masalah besar, maka di situ jangan ada yang dapat mengacaukan pikiran saudara. Datang kepada Yesus, maka di situ ada jawaban. Yesus, maka kita akan mengalami mukjizat yang luar biasa karena Dialah Allah Alfa dan Omega. Artinya yang awal dan akhirnya. Maka di situ kita akan mendapatkan jawaban, petunjuk dari Tuhan. Di dalam Wahyu 1 ayat 17b, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir. Mari kita saudaraku sekalian, ini yang kita harapkan dengan adanya saudara minta petunjuk. Ada 4 hal yang harus saudara lakukan hari ini, di mana Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti kepada kita sekalian. Apapun masalah saudara, saja rumah tangga mungkin di dalam keretakan karena ekonomi yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin ada dalam keluarga, ada yang bertengkar anak, orang tua dan anak. Datang kepada Yesus Kristus, minta petunjuk. Itu ada jawaban yang pasti. Tetapi kalau saudara datang kepada sasaran yang salah, maka yang hari ini saudara dapatkan adalah kesusahan dan kehancuran. Tetapi di sini katakan datang kepada Yesus, minta petunjuk, maka Tuhan akan memberikan petunjuk yang jelas. Saudaraku sekalian, inilah yang saya sampaikan. Firman mungkin ini tidak panjang, tetapi mungkin untuk mengawali tahun 2022, minta petunjuk Tuhan. Mungkin saudara saya punya usaha, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang selalu kau lakukan tahun 2022 ini, supaya saya mendapatkan satu arahan yang tepat, supaya saya tidak berjalan di dalam keegoisan saya. Mungkin saudara di dalam hal saudara punya harta, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, hartaku ini dapat kupersembahkan kepada Engkau. Itu harta itu akan aman. Dikatakan firman Tuhan, di dalam harta dunia ini
nanti akan lenyap dimakan lengat. Tapi harta surgawi itu akan aman selama-lamanya. Saudaraku sekalian, mari hari ini kita akan tetap setia dan taat. Biarlah di dalam apapun masalah saudara, Yesuslah jawaban dari semua ini. Karena damai sejahtera itu ada datang dari Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, amin. Dan kita akan masuk dalam doa. Kita menyadari semua sebuah lagu, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera. Mari kita bersama-sama, kita akhiri ibadah ini dengan damai sejahtera. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur nyala seperti Engkau. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Ya Bapa Allah Roh Kudus yang menjabarkan lebih lanjut, supaya kemudian kami tidak salah sasaran. Saat kami mengalami masalah, kami datang kepada yang dapat memberi petunjuk yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yalah Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar untuk datang minta petunjuk bukan pada manusia, tapi datang minta petunjuk pada Tuhan. Artinya menyerahkan semua bersama dengan total, berserah penuh pada Tuhan. Berdoa dan berpuasa dan selalu mendengar firman Tuhan dan selalu membaca Alkitab. Itulah jawab yang Tuhan inginkan bagi saudara sekalian. Apapun masalah saudara, pasti ada mujizat dan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa bagi jemaat saudara Gratia dimanapun berada, di Kalipoto, di Lumajang, baik yang di Surabaya, dimanapun berada. Saat ini Tuhan, tolong mereka ya Bapa. Mungkin yang terbaring di tempat tidur dalam kesakitan, Engkau yang tabib yang ajaib, memulihkan dan menyembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang punya acara besar, tolong Tuhan supaya acara ini sukses. Demikian pula bagi mereka yang sedang perjalanan, Tuhan akan melindungi mereka. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap jiwa-jiwa yang taat setiap kepada Engkau. Dimanapun mereka berada, apa yang dikerjakan pasti akan berhasil. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri semuanya, ABRI dan kepolisian dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat akal budi supaya dapat memimpin dan mengendalikan bangsa ini menjadi yang terbaik. Terima kasih. Kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau Allahku yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus akan menyertai saudara pagi ini sampai Tuhan datang balik. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Di nama Tuhan kita berjumpa minggu depan. Haleluya. Terima kasih.